Baik, kita bahas sedikit tentang martabat kodrat manusia. Kita melihat hal penting dalam poin ini. Yang pertama, kodrat rohani, kodrat rohani yang bersifat rohani yang tidak tampak. Kebalikan dari yang sifat jasmani, lihat yang tampak, yang bisa dilihat, yang bisa dirawi. Oke, yang pertama, yang tersembunyi atau yang bersifat rohani, yaitu pertama, manusia memiliki roh. Roh yang dikatakan roh Allah yang tadi ada dalam diri manusia yang tinggal dalam hati kita, itulah roh, itulah berasal dari Allah. Allah beri roh kepada manusia untuk bisa roh itulah menghidupi. Sedangkan jiwa itu adalah tubuh rohani kita yang ada dalam diri kita. Jadi jiwa dihidupkan oleh roh itu. Jiwa adalah suatu pribadi dalam diri kita yang tidak nampak, yang kemudian memiliki pikiran dan akal budi. Yaitu jiwa yang berpikir, jiwa yang merencanakan. Jadi roh menghidupkan jiwa, dan jiwa sebagai sarana untuk manusia berpikir, untuk dengan akal berpikir dan merencanakan sesuatu. Selain itu manusia mempunyai kesadaran sadar diri, sadar akan dirinya, kesadaran sebagai manusia, sebagai makhluk yang punya akal budi, makhluk yang percaya kepada Tuhan, makhluk yang punya pengetahuan, makhluk yang tahu yang baik dan buruk, makhluk yang setia dan seterusnya. Kesadaran manusia punya kesadaran bahwa dia adalah manusia, dia berbeda dengan hewan, dia berbeda dengan lain. Manusia adalah manusia, dia berbeda dengan orang lain, biarpun bapa dan mama, tapi mereka berbeda karena setiap manusia itu punya pribadi yang utuh, yang personal. Kemudian manusia memiliki unsur yang tersembunyi dalam dirinya, itu hati, bukan hati dalam bentuk kelapi, tapi hati emosi, perasaan hati. Ya, perasaan hati kemudian misalnya seperti rasa rindu, bukan rasa haus, ada naluri, tapi rasa rindu, kemudian rasa cinta, rasa duka cita, itu adalah masuk pada perasaan hati. Rasa sedih, kagum, itu adalah rasa terima kasih, benci, itu ada pada perasaan hati, emosi. Kemudian naluri dan inderawi. Naluri atau insting itu dorongan, mendorong manusia untuk melakukan sesuatu, itu adalah naluri atau insting. Jadi misalnya naluri pada hewan, berarti naluri berarti ingin untuk makan. Kalau haus, ya karena naluri, ya Andi tidak tahu bahwa ikan ada di mana, makanan di mana, tapi hidung dibantu oleh indrawi penciuman dengan mata, kemudian mereka mengarah ke sana mencari. Itulah naluri. Jadi naluri insting berfungsi untuk membantu hewan untuk dengan inderawi mencari. Kemudian ada insting kematian, kemudian insting ketakutan. Jadi misalnya ketika kita berjalan pada malam hari, manusia juga mempunyai insting ya, ketika malam hari, ya tempat yang gelap, itu tanpa dipikirkan tetap ada muncul rasa takut. Atau dengar bunyi tertentu, kita mulai muncul rasa takut. Atau mendengar berita bahwa ada korban COVID-19, maka otomatis ada perasaan takut, ada sedih. Tapi kemudian ketika kita mendengar di televisi bahwa ada dokter perawat yang meninggal karena merawat, maka bukan hanya perasaan sedih, tapi juga ada, bukan hanya soal naluri, tapi masuk pada perasaan hati. Di situ ada rasa yang membedakan kematian yang pertama, orang karena COVID yang meninggal, dengan dokter perawat yang kemudian meninggal karena menolong orang. Nah, dua perasaan duka cita yang sama, tetapi dia intensitas
dengan sasaran yang berbeda. Yang satu untuk kematian pada umumnya, yang satu kematian karena tanggung jawab tugas pengorbanan yang tak terkira. Nah, itulah naluri. Dan naluri dimiliki oleh juga manusia, tapi naluri pada manusia harus dibantu oleh pikiran, akal, sedangkan naluri pada hewan tanpa dibimbing oleh akal karena mereka tidak punya pikiran. Nah, indrawi, indra penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, sentuhan. Nah, jadi kalau misalnya fungsi indra penglihatan untuk melihat, mata untuk fungsi untuk melihat apa yang bisa dilihat, apa yang tidak, untuk mengenal, membedakan sesuatu dengan penglihatan. Nah, jadi kalau bayangkan kalau mata kita tidak bisa melihat apa yang terjadi, dunia semuanya gelap, tidak ada yang indah. Karena tahu indah, bagus, semuanya itu ya hanya diketahui lewat indera penglihatan. Penciuman, hidung. Nah, fungsinya untuk membedakan bau yang menyentuh pada hidung. Jadi ada bau harum, bau busuk, bau jenazah, bau bangkai dan seterusnya. Fungsinya untuk mengetahui bau. Kemudian indera pendengaran, telinga. Fungsi untuk mendengar suara, bunyi, panggilan, sapaan. Nah, itu hanya didengar. Jadi suara hanya bisa didengar, lagu, nyanyian, musik itu didengar oleh indera pendengaran, tidak bisa didengar oleh indera penglihatan karena masing-masing ada fungsinya. Kemudian indera perasa, yaitu lidah, untuk merasakan asam, manis, pahit, pedas, tawa, garam. Nah, itu dirasakan oleh lidah atau pengecap, lidah pengecap. Sedangkan indera sentuhan itu kulit. Kulit untuk bisa merasakan hawa dingin, hawa panas, benda keras atau lembut, dan seterusnya itu dari indera. Nah, indera itu manusia itu pertama untuk menangkap, menerima respon yang kemudian dikirim ke hati dan pikiran. Itulah bagian tersembunyi dari manusia. Kemudian yang tampak dalam hidup, dalam nyata diri manusia, pertama itu tutur kata. Jadi tutur kata berarti apa yang keluar, bahasa, kata, kalimat yang keluar dari mulut kita. Anjing, hewan tidak bisa berkata, hanya manusia berkata karena manusia mempunyai otak. Mempunyai otak untuk menyusun huruf-huruf merangkai menjadi satu, menjadi kata, kalimat, dirangkai menjadi kalimat supaya punya pengertian. Manusia mempunyai otak, punya jiwa, maka jiwa roh itulah membantu manusia untuk berpikir, untuk merangkai kata-kata, huruf jadi kata-kata kalimat mengandung pengertian. Kemudian manusia mempunyai perilaku. Perilaku berarti termasuk perbuatan, tingkah laku secara umum. Perilaku itu ya termasuk itu bisa duduk, berdiri, tidur, jongkok, apa sih perilaku. Kalau tindakan itu sudah menurut pada keputusan. Kalau perilaku ya bisa jadi diputuskan atau tidak, kebetulan. Tapi kalau tindakan berarti mengandaikan ada keputusan moral sudah dipikirkan. Berarti terjadi sesuatu dan sebagai akibat dia mengambil tindakan, mengambil sikap dan tindakan. Jadi kalau tindakan berarti belum tentu bahwa belum terarah, tapi kalau mengambil sikap berarti untuk menjawab apa yang pernah sudah terjadi. Kemudian perbuatan. Nah, kalau perbuatan sudah semakin betul, perbuatan berarti bahwa sesuatu yang dirancanakan, dipikirkan. Karena perbuatan hanya bisa dibuat, dilakukan oleh manusia. Kalau perilaku, tindakan, sikap itu bisa terapkan, bisa dilakukan, terutama perilaku dan tindakan bisa oleh hewan. Bagaimana hewan bertindak, bersikap, perilaku, tapi
Hewan tidak bisa berbuat, karena berbuat membutuhkan otak, pikiran. Karena pikiran itu menghasilkan perbuatan. Nah, perbuatan berarti kita sadar apa yang kita rencanakan, kita sadar proses sementara berjalan, dan kita sadar akan apa yang telah kita perbuat sebagai hasil. Nah, itulah pekerjaan atau perbuatan. Kemudian perbuatan yang baik dan buruk terikat pada penilaian moral. Nah, jadi kalau tutur kata, perilaku, tindakan, sikap, perbuatan itu tidak terlepas, tidak berdiri sendiri. Dia termasuk dalam penilaian. Nah, mungkin kalau anak kecil ya ketika dia berbicara, kemudian perilaku, bertindak, bersikap, berbuat, memang dalam penilaian, tapi penilaian tidak seketat orang dewasa karena pertama dia belum berpikir dengan baik, kesadaran moral dalam dirinya masih berkurang. Tapi kalau misalnya dia seorang mahasiswa, otomatis tutur kata, perbuatan, tingkah laku, tindakan itu dalam tatanan nilai. Karena itu jangan heran kalau misalnya ada mahasiswa di tengah masyarakat kalau bersikap misalnya ugal-ugalan dengan kendaraan atau minum mabuk, maka terkadang ibu-ibu ya bapak-bapak bilang mahasiswa bodoh. Mahasiswa bodoh artinya bahwa ya dia pintar kuliah tapi karena bodoh menggunakan otak, tidak tahu mengatur dirinya sehingga disebut bodoh itu. Nah, karena mereka berharap kalau mahasiswa itu sudah kuliah berarti kan otaknya cerah, otaknya bagus sehingga dia bisa tahu membedakan apa yang harus diperbuat, apa yang tidak. Nah, karena itu kenapa kalau mahasiswa berdemo atau merusak barang atau bikin kacau, terkadang ibu-ibu yang sama sekali tidak pernah kuliah ke perguruan tinggi tapi bilang bahwa mahasiswa bodoh. Nah, itu alasan itu, karena bodoh menggunakan otak dalam bersikap, terutama dalam berbuat sesuatu. Jadi kita manusia yang menyapa diri adalah aku atau saya adalah manusia, mempunyai diri, saya mempunyai diri, disebut dengan person atau pribadi. Jadi pribadi saya berbeda dengan pribadi yang lain, walaupun kita semua manusia, tapi setiap orang punya pribadi yang unik dan khas yang tidak bisa tertukarkan. Manusia tiap orang punya sifat, watak, kepribadian, karakter yang unik, walaupun mereka kembar, tapi cara berpikir mereka berbeda, sasaran berpikir mereka beda, bahkan kadang bertindak berlakunya berbeda. Nah, semua yang menyangkut sisi tersembunyi maupun yang tampak, watak pribadi, kepribadian menuju kepada martabat dan kodrat kita sebagai seorang manusia. Jadi kalau menjadi seorang yang dihormati dan dihargai dalam masyarakat, maka pertama jagalah dalam berbicara. Kemudian bagaimana Anda bersikap, bertindak, dan terutama berbuat dalam masyarakat. Karena itu ikutilah bisikan roh jiwa dalam dirimu untuk tetap berbuat yang baik. Sekian dan terima kasih.